Hong wilahe ngawinamastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku lan sejatine aku ora duwe apa-apa sing duwe apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong, apa kabar kawan-kawan? Kemarin seminggu agak rehat dulu sebentar. Seperti biasa, ada keperluan dulu. Tapi sekarang kita akan lanjut lagi. Setelah kemarin kita belajar tafsir mimpi, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Dan di Pekalongan kita akan sama-sama mendengar Serat Centini kembali dengan belajar ilmu 7 sebab kebahagiaan. Langsung kita mulai nggih. Akhirnya kita ingat kemarin kapal milik Ki Hartati itu sampailah ke tujuan dari Banyuwangi. Merapatlah akhirnya di dermaga di Pekalongan dan banyak buruh-buruh yang sudah menyiapkan tenaga mereka untuk membantu dengan harapan mendapatkan upah. Para penumpang kapal bergantian turun dan akhirnya mereka meniti pelan-pelan papan kayu yang menghubungkan antara kapal dan daratan. Seperti biasa, para pedagang yang sudah tidak asing dengan wajahnya Ki Hartati, mereka menjabat dan bertanya kabar, bertukar sapa. Tapi tampak sekali ada yang berbeda yang membuat tatapan para penduduk itu jadi agak sedikit heran. Mereka berdua ini anak-anakku. Giartati memberikan jawaban sebelum ada tanya dari mereka. Sambil Giartati menunjukkan dua orang muda yang bersamanya. Mereka adalah anak-anak saudagar dari Banyuwangi. Orang tua mereka meninggal, tak ada yang merawat. Ya jadi aku bawa ke sini saja. Aku ambil sebagai anakku. Orang-orang langsung mengangguk, menerima cerita rekaan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ya tak ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Sampai di rumah, akhirnya Nyai Hartati sudah menyambut di depan rumahnya ternyata. Dan istri nahkoda itu terkaget-kaget melihat suaminya pulang membawa dua anak muda. Dan Jayeng Sari langsung bersimpuh di hadapan Nyai Hartati, mengatakan bahwa ia dan adiknya adalah anak saudagar Banyuwangi yang baru saja meninggal. Lantas diambil anak oleh Ki Hartati. Istrinya Ki Hartati masih kebingungan Nyai Hartati ini. Tapi ada gurat senang dan itu tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Wah, kini dia memiliki dua anak tampan dan juga cantik. Dan suaminya buru-buru menenangkan. Ayo sudah Nyai, bawa masuk dulu anak-anak kita ini. Nanti aku ceritakan sebenarnya. Aku mau ngurusi dagangan dulu, katanya Ki Hartati. Seperti saya ini, ngurusi dagangan dulu. Tak perlu menunggu Ki Hartati pulang, dua putra angkat itu akhirnya terlebih dahulu mereka bercerita panjang tentang jati diri mereka. Nyai Hartati ya terharu pastinya mendengar cerita mereka, haru tapi bercampur senang. Dan hatinya akhirnya tidak ragu-ragu lagi. Dia peluk dua anak itu dengan penuh kasih dan dia tumpahkan semua kasih sayang layaknya akhirnya seperti merawat anak mereka sendiri yang sudah lama sekali hilang. Demikian akhirnya suami istri ini sangatlah bahagia memiliki putra dan putri yang baru. Buras juga ikut senang. Wah,
Sudah akhirnya tugasnya jadi ringan, dia juga menikmati semua fasilitas dan kesenangan yang ada di rumah baru itu. Cukup sandang, cukup pangan. Yo wareg, yo enak. Sementara kehidupan Ki Hartati dan istrinya justru malah semakin melonjak dan baik. Perdagangan mereka itu justru semakin berkembang dan keuntungan mereka dapatkan itu semakin meningkat. Rezeki itu mengalir terus-menerus laksana ilining warih, aliran air. Dan keuntungan juga semakin akhirnya bertambah. Orang-orang yang ada di sekitar mereka itu semakin lama semakin hormat dan juga akhirnya derajat kemuliaan keluarga ini semakin bertambah. Ki Hartati dan istrinya akhirnya jadi lebih rajin bersembahyang, lebih rajin beribadah, semakin sayang kepada putri-putrinya itu, putra-putrinya itu, dan itu diibaratkan diperlakukan mereka berdua itu seperti kain. Kemana-mana itu dielus, didekep, dijaga jangan sampai kena debu kotoran. Dan mereka juga mendidik keduanya dengan baik sekali, menjauhkan dari pergaulan dan perbuatan yang buruk. Satu malam ketika mereka sedang bercengkrama dalam suasana yang sangat hangat, Ki Hartati memberi wejangan kepada putra-putrinya itu. Anak-anakku, perlu kalian tahu bahwa kebahagiaan itu datang melalui 7 sebab. Pertama, kebahagiaan datang lantaran kesaktian dan keampuhan sehingga ditakuti orang. Itu kebahagiaan yang pertama. Kesaktian dan kekuatan ini bisa diperoleh dengan cara mengurangi makan, tirakat, sehingga hati menjadi tentram. Dan pantangan yang harus dihindari atau kalian hindari adalah merugikan dan mengganggu orang lain. Kedua, kebahagiaan itu datang karena kepandaian, yakni agar kamu bisa diakui oleh orang lain. Untuk mendapatkan kepandaian ini bisa dimulai dengan cara mengabdi. Dapat dicapai dengan cara telaten dan kamu harus bersungguh-sungguh. Pantangan yang harus dihindari dari kamu untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara ini adalah malas dan tidak bersemangat. Jadi itu tidak boleh. Kemudian ketiga, kebahagiaan datang melalui sarana kekayaan. Agar orang-orang yang mendekatimu ini bisa diraih dengan cara bekerja dan akan tercapai jika dilakukan dengan sabar, pasrah, hemat, teliti, dan hati-hati. Sabar, pasrah, hemat, teliti, dan hati-hati. Tapi hati-hati ya, pantangan dari kebahagiaan melalui cara ini, melalui sarana kekayaan ini, yang harus dihindari ada 2, yaitu rakus dan tamak. Keempat, kebahagiaan akan datang melalui sarana memiliki banyak anak dan cucu. Ya, agar ada yang merawat dan memerhatikanlah pada saat kau tua nanti. Ini bisa diraih dengan cara bersikap lembut, kasih sayang, dan berhati-hati dalam setiap tutur kata. Pantangan yang harus dihadapi adalah gampang membenci dan khawatir. Jangan gampang membenci dan jangan khawatir. Kelima, kebahagiaan bisa datang melalui sarana pangkat yang tinggi agar dihormati orang lain.
Cara meraihnya adalah dengan jalan bertapa, topo, dan melaksanakan laku prihatin. Akan mudah tercapai jika dilakukan dengan mengedepankan sikap puja, bakti, dan rendah hati. Pantangan yang harus dihindari adalah sombong dan gampang marah. Jadi hati-hatilah terhadap sombong dan kegampang marahanmu itu. Keenam, kebahagiaan datang melalui sarana panjang usia. Agar dirinya dipercaya saat berusia tua. Caranya sederhana, bersihkanlah hatimu. Akan mudah tercapai jika mau untuk tidak kawin lagi. Setialah kepada satu saja. Pantangannya adalah berdusta dan juga ingkar janji. Ketujuh, kebahagiaan itu datang melalui sarana keahlian, sehingga ia akan menjadi tempat berlindung bagi orang lain. Ini bisa diperoleh dengan cara menyucikan hatimu, yakni dengan mengurangi minum, akan lebih cepat tercapai dengan sikap dan sifat adil dan juga berjiwa utama. Pantangan yang harus dihindari adalah berbuat serong atau curang dan juga gampang marah. Baiklah, aku akan ulangin lagi. Yang harus pantangan-pantangan yang harus kamu perhatikan untuk memperoleh 7 kebahagiaan ini atau 7 cara kebahagiaan ini. Yang pertama, jangan kamu merugikan dan mengganggu orang lain. Yang kedua yang harus dihindari adalah malas dan tidak bersemangat. Yang ketiga, rakus dan tamak. Keempat, gampang membenci dan khawatir. Kelima, sombong dan gampang marah. Keenam, berdusta dan ingkar janji. Dan ketujuh, berbuat serong, curang, dan gampang marah. Nah, tamat sudah uraian tentang 7 sebab datang kebahagiaan itu, nak. Dan sebaiknya ini kamu camkan di dalam hatimu. Siapa tahu suatu saat nanti akan berguna bagimu dan bagi hidupmu. Jayeng Sari mengangguk-angguk, menikmati setiap kata yang keluar dari bapak angkatnya itu. Dan ia bertanya, "Bapak, bagaimana caranya supaya ajaran-ajaran ini bisa kulakukan dan bisa dilakukan?" "Anakku, cita-cita itu bisa tercapai kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti kata pepatah, dadi ing sacipta nira. Semua yang engkau kehendaki pasti akan terlaksana. Namun, pepatah ini hanya berlaku bagi orang yang sudah bijak, yang sudah paham tentang dasar-dasar dwiasta. Sementara untuk orang yang kebanyakan ya tidak seperti itu. Mereka baru tahu kalau sudah ditunjukkan, baru bisa berhasil kalau sudah dilakukan." Jayeng Sari bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh ayah angkatnya. "Bapak," tanyanya Jayeng Sari lanjut, "kalau saya sudah mau melaksanakan, lantas bagaimana cara mengeterapkannya?" Ki Hartati tersenyum. "Saat ini belum saatnya, nak." Pada saat bersamaan terdengarlah beduk maghrib. Jayeng Sari bisa menahan rasa penasaran hatinya. Ia pun akhirnya segera pergi ke langgar
bersama ayah angkatnya. Buras menyusul, sementara Rancang Kapti memilih sembahyang di rumah bersama ibu angkatnya. Jayeng Sari, Ki Hartati, dan Buras baru pulang dari Langgar setelah sembahyang Isya. Mereka langsung menikmati hidangan malam bersama-sama, kecuali Buras yang makan belakangan. Suasana sangat semarak penuh canda tawa mewarnai kehidupan di rumah Ki Hartati. Anugerah Hyang Agung tak henti-henti mengalir, mengisi relung jiwa mereka yang diliputi rasa bahagia. Agak singkat tapi sangat padat dan sangat bermakna sekali seri ini. Menarik sekali sebenarnya. Orang hidup kan cari bahagia, banyak mencari kebahagiaan. Tapi kita kadang lupa bahwa saat ini pun kita juga sedang bahagia. Kita sibuk mencari tapi lupa untuk menjalani dan menikmatinya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat, dan selalu beroleh apapun yang terbaik. Matur nuwun kawan-kawan, ini akan langsung dirapel lanjut maraton lagi. Rahayu, rahayu, rahayu.